and eventually what I thought. I'm sorry. Are you okay? Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Ada kabar berita baik nih guys. Kali ini Zime TV ingin mengulas alur cerita lagi nih. Ya semoga aja nggak bosen-bosen ya. Alur cerita yang berjudul The Invisible Man. Film ini dirilis pada tahun 2020. Ia menceritakan seorang wanita yang bernama Cecilia yang terperangkap dalam hubungan yang penuh dengan kekerasan rumah tangga. Ia menjalani hubungan tersebut dengan ilmuwan kaya dan brilian yang bernama Adrian Griffin. Ia mendapatkan teror oleh makhluk tak kasat mata setelah ia kabur dari rumah. Lalu, bagaimana alur ceritanya? Oke, langsung aja. Check it out. Scene diawali dengan wanita yang bernama Cecilia Cash yang memiliki suami yang bernama Adrian. Adrian, suami yang memiliki sifat kasar dan mudah marah kepada Cecilia. Karena dari itu, pada suatu malam, Cecilia memutuskan untuk kabur dari rumah Adrian. Tidak mudah untuk Cecilia kabur dari rumah Adrian. Ia harus menghadapi berbagai rintangan untuk berhasil keluar dari rumah Adrian. Akhirnya, ia berhasil kabur dari rumah Adrian dan berada di sebuah jalan raya. Sebelumnya, ia sudah berjanjian kepada adiknya untuk menjemputnya. Lalu datanglah adiknya Cecilia. Ketika mereka segera pergi, datanglah Adrian guna membawa Cecilia kembali ke rumahnya dan memecahkan kaca mobil itu. Untungnya, Cecilia dan adiknya berhasil kabur dari Adrian. Lalu mereka pergi ke rumah James. Nah, James ini teman masa lalu kecilnya Cecilia, dan ia adalah seorang polisi yang memiliki anak yang bernama Sydney. 2 minggu kemudian, Cecilia mendapatkan kabar jika suaminya Adrian telah bunuh diri. Ia meninggalkan seluruh kekayaannya kepada Cecilia. Lalu, surat warisan itu ditangani oleh Tom, adik dari Adrian yang juga seorang pengacara si Adrian. Cecilia dan pengacaranya bertemu Tom di sebuah gedung. Sambil Tom menjelaskan tentang warisan itu, ia juga mengatakan jika Adrian ada di sekitar mereka. Sontak membuat Cecilia kaget. Tapi Cecilia menganggap Tom hanyalah bercanda. Akhirnya Cecilia mentandatangani surat warisan itu. Singkat cerita, Cecilia seperti diteror oleh makhluk tak kasat mata yang membuat dirinya takut. Ia pun segera memanggil James karena ia melihat telapak kaki berada di selimutnya. James pun datang dan melihat tidak ada yang salah dan mengatakan ke Cecilia jika ia hanya masih trauma dengan masa lalunya. Suatu hari Cecilia melamar pekerjaan di sebuah perusahaan arsitektur. Lalu, saat ARD-nya mau melihat berkas dari Cecilia, ternyata berkas itu menghilang. Sontak mengagetkan Cecilia dan ia pun pingsan. Kemudian setelah ia kembali ke rumahnya, ia menemukan obat yang sebelumnya ia gunakan untuk membius Adrian saat ia kabur dari rumahnya. Obat itu diazepam, obat penenang yang mengalir di darah Cecilia. Beberapa hari kemudian, Cecilia bersama James menemui Tom di kantor perusahaannya Adrian, dan Cecilia mengatakan Adrian memasukkan kematiannya, lalu menggunakan keahliannya untuk mengganggu kehidupan Cecilia. Ia pun mengeluarkan bukti botol yang ia telah gunakan untuk membius Adrian, yang awalnya telah ia buang, tapi botol itu bisa kembali lagi, dan ia merasakan Adrian belum mati. Si Tom pun berbicara jika semua yang Cecilia katakan tidak benar dan tidak masuk akal.
Ia pun mengatakan jika ia melihat sendiri mayat dari Adrian dan menyaksikan Adrian dikremasi. Cecilia pun masih menganggap Adrian masih hidup dan mengganggu kehidupannya dengan kemampuan yang ia miliki. Lalu, Tom meyakinkan Cecilia dengan menunjukkan foto-foto mayat dari Adrian dan menegaskan jika Adrian benar-benar sudah mati. Keesokan harinya, Cecilia menemui adiknya Emily. Dengan muka sinis, Emily mengatakan ia kecewa dengan Cecilia karena perilakunya. Lalu, Cecilia bingung dengan apa yang telah terjadi. Emily pun menjelaskan jika Cecilia telah mengirim sebuah email yang berisi hinaan kepada dirinya. Dan di situ Cecilia mengatakan jika ia tidak akan menemui Emily lagi. Dan Cecilia berusaha menjelaskan jika yang mengirim email itu bukan dirinya, melainkan Adrian. Emily pun tidak percaya, lalu Emily menutup pintu dan mengusir Cecilia. Kemudian Cecilia pulang ke rumah dan mengecek email yang dimaksud oleh Emily. Dan ia pun merasa bersalah dan menangis di lantai. Lalu Sydney menghampiri Cecilia yang mencoba untuk menenangkannya. Beberapa saat kemudian, ada suatu tak kasat mata yang memukul kepala Sydney. Sydney pun berteriak memanggil James, dan James menemukan anaknya sudah menangis dan ketakutan. Cecilia pun berusaha untuk menjelaskan, tapi James menghiraukan dan ia meninggalkan Cecilia. Cecilia pun ditinggal sendirian di rumah. Tak lama kemudian, Cecilia mencoba menghubungi nomor Adrian dan ternyata tersambung. Lalu, Cecilia mendengar suara nada dering HP Adrian berada di atas loteng. Cecilia pun segera naik ke atas loteng dan memeriksanya. Betapa kagetnya Cecilia karena ia menemukan HP Adrian dan sebuah pisau yang terbungkus plastik. Ia pun juga menemukan berkas yang dulu ia ingin berikan kepada HRD saat ia mengelamar kerja. Lalu Cecilia mendengar suara jejak telapak kaki yang menuju ke atas loteng. Ia pun segera menyiram menggunakan cat. Terlihatlah sosok dari makhluk itu. Ia pun turun dan melawan makhluk itu. Lalu ia dicekek dan disiksa oleh makhluk itu. Untungnya Cecilia berhasil melarikan diri. Lalu ia datang ke rumah Adrian guna mencari tahu hal-hal apa yang telah terjadi. Ia pun masuk dan memeriksa semua ruangan. Dan ia menemukan baju yang dipenuhi optik kamera yang bisa membuat manusia yang menggunakannya tidak terlihat. Kemudian ia mengambil baju itu untuk disembunyikan. Tak lama kemudian, makhluk itu mengetahui jika Cecilia berada di rumah itu. Dan akhirnya Cecilia diserang oleh makhluk itu. Dan ia pun berhasil lagi kabur dari makhluk itu. Lalu suatu hari Cecilia bertemu dengan adiknya dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Dan itu semua ulah Adrian. Ia ingin meminta tolong kepada Emily untuk membantunya menyelesaikan kasus ini. Saat Cecilia ingin menjelaskan tentang baju yang ia temukan di rumah Adrian, dan terjadilah semua orang mengira jika Cecilia telah membunuh Emily. Goks banget kan, si Adrian benar-benar kejam anjir. Lalu Cecilia pun dibawa ke rumah sakit jiwa karena dituduh membunuh adiknya sendiri di muka umum dan bersikap aneh karena penjelasannya tidak masuk akal. Yang kita tahu, ia benar-benar tidak membunuh Emily, melainkan makhluk tak kasat mata, yaitu Adrian. Lalu semua orang tidak mempercayainya. Ia pun dianggap gila.
Singkat cerita, saat Cecilia ingin dikirim ke persidangan, ada seorang suster yang memberitahu jika dirinya hamil. Tanpa disadari, Adrian ada di situ dan mendengar jika Cecilia hamil. Datanglah Tom menemui Cecilia. Lalu, ia mengatakan jika ia bisa membantunya dari dakwaan dan tuduhan pembunuhan itu. Tapi dengan syarat Cecilia mau kembali hidup dengan Adrian dan membesarkan anak yang dikandung Cecilia bersama Adrian. Cecilia dengan kesal menolaknya karena Adrian telah membunuh adik kandungnya. Cecilia melempar semua kertas yang ada di meja. Saat Tom membereskan kertas itu, Cecilia mengambil sebuah pulpen yang ada di meja itu. Lalu, Tom pun pergi. Ternyata pulpen yang ia ambil dari meja itu, ia ingin gunakan untuk bunuh diri. Ia melakukan itu hanya untuk memancing Adrian untuk datang. Setelah Cecilia mengetahui Adrian datang, ia menusuk Adrian menggunakan pulpen itu, yang membuat baju itu sedikit rusak. Lalu, polisi pun mendengar kegaduhan dan segera mendatangi kamar Cecilia. Polisi itu pun melawan Adrian, tapi sayangnya semua polisi itu kalah. Cecilia pun mencoba mengejar Adrian yang kabur dan menembak Adrian, tapi sayangnya semua tembakan itu meleset dan Adrian pun berhasil kabur dari kejaran Cecilia. Cecilia memiliki feeling jika Adrian akan datang ke rumah James. Ia pun segera ke rumah James. Ternyata feeling Cecilia benar. James sedang disiksa oleh Adrian. Ketika James mau dibunuh oleh Adrian, Cecilia datang menyemprotkan Adrian menggunakan semprotan pemadam kebakaran. Lalu Adrian pun terlihat. Segera Cecilia menembak Adrian dan akhirnya Adrian mati. Lalu Cecilia pun membuka topeng dari baju itu. Lalu ia pun terkaget-kaget. Ternyata orang itu bukan Adrian, melainkan Tom, adiknya si Adrian. Dan ia tidak percaya apa yang telah terjadi. Kemudian James yang seorang polisi mengerahkan tim untuk menyelidiki rumah Adrian. Dan tim itu pun menemukan Adrian sedang diikat di suatu gudang di rumahnya. Lalu James mendatangi Cecilia guna ingin memberitahu jika timnya sudah menemukan Adrian di gudang rumahnya dengan keadaan terikat. James pun menyimpulkan jika semua ini adalah ulah si Tom, dan Adrian salah satu korban dari si Tom. Tapi Cecilia tetap tidak percaya jika itu adalah ulah si Tom, dan itu semua adalah settingan dari Adrian agar ia tidak menjadi tersangka dalam kasus ini. Malam pun tiba. Cecilia berpikir jika Adrian akan tetap menyakiti seluruh orang terdekatnya. Karena hal itu, Cecilia pun mencoba menelpon Adrian untuk menemuinya. Cecilia pun datang dan menemui Adrian. Mereka pun berbicara dan James menunggu di luar mendengarkan pembicaraan mereka. Dalam perbincangan itu, Adrian mengajak Cecilia untuk kembali bersamanya. Ia pun berjanji akan memperlakukan Cecilia jauh lebih baik dan melupakan semua hal yang telah terjadi, lalu menjalankan kehidupannya yang baru. Cecilia pun menerimanya, tapi dengan satu syarat. Adrian harus mengakui semua perbuatannya, dan semua itu bukan perbuatan si Tom. Lalu Adrian tetap menyangka jika itu perbuatan si Tom, bukan perbuatan dirinya. Cecilia tetap tidak percaya. Setelah perbincangan itu, Cecilia izin mau pergi ke toilet. Tak lama kemudian, Adrian menyayat lehernya sendiri. Dan ternyata yang melakukan itu Cecilia.
yang menggunakan baju tidak terlihat. Oke, mantap. Lalu Cecilia dibantu James memanipulasi jika kematian Adrian adalah karena bunuh diri. Dan film pun tamat. Ya segitu guys, alur cerita dari The Invisible Man. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.